Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Erik Prasetyo. Di sini saya akan menceritakan sebuah kenangan Red Bull dari awal sampai merintis karir bersama almarhum salah satu sosok yang sangat penting, ya melainkan saudara, ya sahabat sendiri, yaitu almarhum Aji. Dulu saya kenal sama Aji itu masih polos, sama beliau itu masih ya udahlah seadanya. Kita juga ya tidak tahu cara memodif motor, cara itu apalah gitu. Dengan sosok kenal beliau, dulu istilahnya ada cita-cita kayak gini. Motor kita cuma 150. Dulu beliau bilang gini pada saya, gak usah minder, gak usah insecure. Pada dasarnya kita tuh semua itu bisa menggapai semua. Katakanlah dulu tuh San Maurian harus hedon, tak apa. Tidak seperti itu, kata beliau. Beliau bilang pada saya, ayo kita tunjukkan kalau kita tuh bisa membuktikan kalau motor 150 itu ya bisa keren, bisa ganteng. Dan juga itu banyak juga lah proses dulu tuh ya, awal-awal modif ya bareng sama beliau. Ya nggak tahu konsepnya tuh, ya udahlah mondar mandir sana sini juga acak-acakan. Ya dulu tuh prinsipnya tuh nggak nyangka juga kalau bisa sebesar seperti ini. Ya prinsipnya juga tuh dulu ya sudahlah, namanya hobi kan, modif itu nggak nggak nyangka kalau bisa sebesar kayak gini gitu. Terus juga kan dulu intinya tuh cuma ngimbangin aja. Kata-kata tuh pengen kayak teman-teman lainnya. Dulu aku sama Aji juga ya ada juga idola juga yang masih di atas kita. Dan juga banyak lah kenangan itu sama Aji merintis. Ini salah satu juga kenangan dari Aji untuk aku memotivasi aku sendiri untuk semangat modifnya. Aku juga ya seperti itu halnya beliau kepada aku. Dulu contoh helm ini KITT Kos. Dulu helm pertama aku itu Zeus 811. Terus saya sendiri juga ya masih culun namanya kayak dulu. Terus beli helm Vendetta, nggak salah itu. Iya Vendetta. Dulu punya KITT Kos. Terus aku jual lagi, aku Red Bull Crash itu buat biaya Red Bull. Terus beli KIT Vendetta, terus aku jual, terus aku beli NJS ZX itu, terus habis itu beli KYT, terus Aji juga kan beli TTC. Nah dulu ya disamain lah helmnya TTC dari segi outfit, kayak pakai hem planel yang garis kotak-kotak, helmnya disamakan. Nah intinya tuh prinsipku gini, Aji identik dengan warna biru dan saya juga identik dengan warna merah. Nah ya intinya tuh kita tuh prinsipnya tuh kembaran, ya sesama lah, kayak sama gitu loh. Aji kembar, saya juga kembar dalam hal beda, tapi dikatakan prosesnya tuh sama, prinsipnya sama gitu. Dan juga itu kalau setiap ada, nggak nyangka tuh dulu kalau bisa terkenal juga, ya banyak undangan masuk, invitation, selalu kemana-mana tuh bersama. Dan juga
sosok Red Bull masih sekarang berjanji, aku berjanji sama almarhum Aji pernah berkata, jangan tok jual, jangan tok apa-apaan lah, ini salah satu kenangan. Dan sini saya mau speak up juga. Kenapa Maxi yang CBR 150 itu dijual? Karena apa ya, keadaan juga, gimana pun juga dia berjanji pada saya dia akan menjual kalau bila keadaannya mepet atau keadaannya gimana, itu pun terpaksa. Ya udah, terus dia ambil CBR 250, bukan berarti dia tuh upgrade tuh, sebenarnya tidak. Ya apa ya, waktu itu memang ada musibah karena CBR-nya dijual buat menyelesaikan musibah itu, dan ternyata kok ada rezeki. Nah dari rezeki itu Aji beli CBR 250 itu. Dia pernah bilang ke saya, cita-citaku dulu tuh pengen punya CBR 250, pengen juga punya rumah sendiri di Malang, dan juga pengen mengumpulkan keluarganya, orang tuanya. Tapi beliau sudah apa ya, meninggalkan kita semua dengan cita-cita yang sudah hampir sepenuhnya terjadi. Kayak dia sudah kebeli, keinginannya sudah kebeli, kayak punya motor bagus, dan juga ya sudah beli rumah. Sekarang apa ya, ya keinget flashback itu rasanya juga sakit dalam hati juga ya. Dan sekarang pun gimana kita harus ikhlas. Namanya musibah juga kan kita nggak tahu, namanya apes juga kan nggak tahu di tanggalan atau gimana, kan kita nggak tahu. Terkadang itu orang yang hati-hati pun orang lain juga nggak hati-hati, ya kan. Ya aku janji sama almarhum Aji juga untuk menjaga Red Bull, dan juga untuk bercerita di masa depan mendatang tuh kayak gimana. Terus juga ya pernah cerita begini, nanti kalau udah punya keluarga masing-masing, dikatakan keluarga masing-masing itu gimana, kayak aku pribadi punya keluarga sendiri, Aji juga punya keluarga. Jangan sampai pertemanan atau hubungan kita tuh putus atau kendor. Kalau bisa silaturahmi ya dulu yo apa ya, ya masih lucu-lucunya anak sering juga bilang kayak gitu ya. Intinya tuh apa ya, kalau aku di rumah Malang susah senengku bareng ya sama beliau. Kayak aku sakit, beliau tuh pasti ada di sisiku. Dan juga beliau itu orangnya tuh baik, sebenarnya baik pol gitu. Dia tuh tipikal orang apa ya, kita mengasihi, dia mengasihi kebaikan, kalau dibalas tuh benar-benar menolak. Itu loh anaknya. Sampai dulu tuh apa ya, kan Aji kan dulu tuh punya keinginan bikin brand distro sendiri. Brand kan aku dulu punya brand sendiri, sampai sekarang pun punya, yaitu yang bernama Neck Fury Merch. Nah istilahnya gini, saling melengkapi satu sama lain dari pengalaman. Nah dari pengalamanku sendiri, aku juga dapat pengalaman lebih banyak dari dunia perindustrian konveksian. Kayak semisal aku tuh sama Aji tuh diajarin juga caranya bermedia sosial juga gimana. Aku terus terang jujur, aku tanpa Aji tuh bukan siapa-siapa juga. Dan apa ya, dia salah satu sosok juga yang menuntun aku untuk berkomitmen menjadi orang yang semangat. Kita tuh ya apa ya, pernah beliau bilang gini juga, kita umur masih segini, kalau bisa tuh kita bisa sukses, bisa mandiri gitu. Tapi beliau tuh ya apa ya, sudah terbukti ya. Katakan kalau dari orang yang atas-atas juga ya kalah, tapi dikatakanlah kita tuh sudah membuktikan dalam umur segini.
ya di Malang itu tuh ya pastilah ya namanya keluar pasti bareng, makannya bareng, kadang-kala ya tidur ya bareng, ya serumah, kemana-mana juga bareng. Meskipun juga ada perjalanan jauh, kita kalau mau touring-touring juga bareng sama beliau. Istilahnya tuh kayak dikatakan banyak followers bilang Upin Ipinnya Kota Malang. Nah, beliau tuh orangnya tuh pemalu. Aji tuh orangnya pemalu dan pendiam, beda sama halnya dengan saya. Kalau saya tuh orangnya ya udah malu-maluin malahan. Ya dari segi itulah kita tuh dipertemukan, saling melengkapkan dan berbagai pengalaman satu sama lain. Dan untuk kejadian almarhum waktu itu saya pribadi juga pas waktu pulang kampung di rumah Kalipari, sempat kemarin hari Minggu itu sempat ketemu, kita ya ngobrol bareng, ya sudah kayak biasanya itu bercerita bareng, konten-konten bareng di Bendungan Laor. Nah waktu itu ya juga diajak beliau nggak ke Malang gitu, enggak, soalnya kan kemarin juga saya sendiri sama keluarga habis kena musibah, yaitu tante saya juga habis kecelakaan. Saya juga ya menjaga di rumah, soalnya tante saya tuh di rumah juga sendiri. Terus juga waktu malam Senin itu tuh ya udah ya kayak biasanya komunikasi seperti halnya. Terus ada nomor jam 12, kalau nggak jam setengah 12 itu ada nomor yang nggak dikenal tuh menelpon saya. Pertamanya gini, ini Mas Erik ya, ya teman beliau Mas Aji, bukan bilang Mas Aji, Mas Firman lebih tepatnya tuh, Mas Firman. Firman siapa ya Mas, aku nggak tahu, aku bilang gitu. Firman, Mas Firman gitu. Terus kok nadanya tuh kayak nada sedih, saya juga kan ya bingung, kupu kan. Habis itu dia bilang Mas Aji Firman, aku nggak percaya kalau Aji gini lah. Itu sempat berantem di telepon waktu itu. Terus aku meminta beliau untuk memfotokan, langsung saya kaget parah dan benar-benar shock down. Terus saya bilang, Mas mau intinya gimana pun juga aku minta tolong cepat bawa teman saya ke rumah sakit, nggak mau gimana caranya. Soalnya pertama mengetahui informasi Aji kecelakaan itu saya, pertama orang memberitahu itu saya sendiri tuh. Terus aku kan posisi juga di rumah kampung, perjalanan rumah kampung ke Malang kota itu menghabiskan waktu 1 jaman. Nah terus aku teleponin teman-teman yang ada di Malang untuk menjaga Aji, istilahnya itu mengondisikan. Dan di sana pun orang-orang yang di TKP juga sudah menelpon ambulan, soalnya saya juga kan sudah bilang ke masnya suruh bawa kan sudah gak bisa, katakan juga kan apa ya, olah TKP-nya nanti gitu. Terus ambulan datang, itu pun saya pas diinformasikan ada telepon, saya langsung perjalanan ke Malang. Waktu sampai di Karangkates terus ditelepon lagi kalau beliau almarhum Aji itu sudah meninggal. Dan waktu itu pun saya langsung down, benar-benar shock benar, yang nggak nyangka kalau itu bohongan atau gimana. Tapi bolak-balik saya tuh banyak telepon dari segala teman apa, terus saya dibilangin untuk jangan ke Malang, takutnya nanti ada apa-apa, mending saya suruh ke rumahnya Aji saja di rumah kampung untuk mengondisikan keluarga beliau dan juga mempersiapkan yang di sana juga. Dan saya habis itu OTW dari Karangkates jam 12-an lebih nggak salah itu. OTW perjalanan dari saya Karangkates sampai ke rumah beliau di rumah Pagak, Kecamatan Pagak, Dusun Sempol, itu nyampe jam setengah 1-an nggak salah. Nah di sana saya
memberanikan diri untuk bilang kepada keluarga beliau tinggal di rumah itu cuma 2 orang saja, orang tuanya Aji itu sebenarnya tuh bersaudara 2. Aji yang anak terakhir, yang kakaknya pertama itu perempuan dan sudah punya keluarga. Dan apa ya, Aji istilahnya tuh anak yang benar-benar sosok yang paling disayang ya, bukannya membeda-bedakan tapi ya bakalan nanti yang bersama keluarganya. Nah, saya ke rumah beliau, saya memberanikan diri untuk bilang apa adanya. Saya bilang, terus mengondisikan keluarganya di sana. Terus saya menelpon pihak-pihak teman yang di Malang juga untuk mengondisikan Aji di rumah sakit. Dan juga saya sama teman saya waktu perjalanan itu, teman saya aku suruh bilang ke tetangga-tetangganya Aji, Pak RT-nya, serta kerabatnya Aji. Terus ada keluarganya Aji berangkat ke rumah kampung untuk ke rumah sakit, karena apa, nanti juga perlu persetujuan dari orang tua maupun keluarganya. Itu pun prosesnya itu banyak, kayak otopsi, terus pengolahan TKP juga. Dan saya dikabarin Aji masih di rumah sakit tuh, kayak dicucikan di sana, dijahit lukanya, terus dimandiin di sana, terus nanti dibawa ke rumah kampung. Itu saya dari jam 1 mempersiapkan semua sudah selesai, menunggu almarhum datang itu sampai jam 5. Almarhum datang di rumahnya itu jam 5 pagi. Dan waktu itu pun di sana saya sangat terpukul, benar-benar pedon, sudah ngedon banget, sudah lemes. Saya nggak tega benar melihat sosok beliau, soalnya apa juga kan ya, bukan melainkan sahabat, kayak saudara sendiri. Kalau di Malang itu ya kemana-mana bareng, sudah seneng bareng, merintis karir juga bareng. Banyak kesamaan juga aku sama Aji, dan pola pikir pun juga sama. Beliau juga sosok orang terpenting juga di hidup saya, menjadi sosok seperti ini. Dan saya pun cuma bisa mengasih yang terbaik waktu beliau itu tidak ada. Dikatakanlah masih kurang, masih kurang sebanyak-banyakkan. Kebaikan beliau kepada saya pun masih banyak yang kurang, dan saya pribadi pun belum balas budi kenapa kok beliau meninggalkan saya gitu. Ya intinya tuh apa ya, namanya takdir, kita juga nggak tahu. Ini seperti itulah. Dan untuk kronologis lebih tepatnya kecelakaannya Aji itu seperti ini. Kan banyak di media sosial yang beropini Aji berkendara saat minum alkohol mabuk. Terus ada juga opini juga Aji balapan liar. Itu semuanya tidak benar, hoax. Yang sebenarnya terjadi itu tuh Aji pulang dari ngopi, terus dia tuh biasanya itu kan ya pakai helm. Kenapa kok dia tuh waktu pulang dia tuh pakai helm, terus mau nyetat motor kok helmnya tuh nggak kepake, ditaruh di sininya, di bahunya sini. Biasanya tuh dipakai kemana-mana tuh anak itu. Terus dia start, dia tuh sendirian itu. Dia pas pulang tuh sendirian, nggak sama siapapun. Dia cuma pengen mengetes motornya sendiri, bukan berarti balapan liar ya. Dia cuma sendiri, tidak ada orang di situ, tidak ada temannya. Dia ngetes, kan otomatis juga kan keseimbangannya kurang. Kan posisi juga helm kan ditaruh di sini. Dia terus gini, kurangnya keseimbangan, nabrak trotoar jalan.
dia terpental, terus kepalanya ke tabrak pohon yang di situ, terus Aji terpental lagi ke jalan, di tengah-tengah jalan itu. Seperti lengkapnya kronologisnya udah diselidiki sama CCTV. Kecelakaannya Aji yang sebenarnya itu kecelakaan tunggal, bukan diakibatkan dengan kendaraan orang lain atau yang minum alkohol, yang balapan liar itu semua hoak ya. Buat teman-teman di sana, pintarlah memakai media sosial, soalnya sudah tersebar berita sana sini yang tidak mengenai almarhum. Nah, terus beliau juga dimakamkan itu jam 9, nggak salah, nggak jam 9, jam 10 pagi. Terus saya juga di sana benar-benar nggak bisa menemani almarhum sampai malam, dikarenakan juga saya punya tanggungan di rumah menjaga tante saya yang kecelakaan. Tante saya hidup seorang diri di rumah, dan saya sebagai ponakannya juga harus membantu tante saya juga menjaga. Terus saya pulang, intinya ya seperti itulah kronologis lebih cepatnya. Dan saya, apabila teman saya punya masalah atau perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan pada kalian semua, saya sebagai sahabatnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila Aji punya tanggungan, punya masalah pribadi, bisa DM Instagram saya. Dan saya mau klarifikasi lagi bahwa untuk akun TikTok saya sudah keblokir untuk selamanya. Karena kan saya nggak tahu kenapa ternyata itu keblokir. Hampir sama kejadiannya sama Aji. Dulu akun TikTok saya yang pertama keblokir, punya Aji juga keblokir. Terus Instagramnya Aji kehack. Waktu itu nggak lama Facebook saya, nggak ada berapa jam gitu, Facebook saya juga kehack. Istilahnya tuh kesialan pun tuh ya bersamaan gitu loh. Susah seneng bareng pun sama beliau itu sama gitu loh. Dan kemarin almarhum tidak ada, nggak tahunya TikTok saya tiba-tiba tuh diblokir sama TikTok. Nah, bagi teman-teman yang banyak ngetek di TikTok atau bagaimana itu, saya mohon maaf tidak bisa membalas dikarenakan TikTok saya keblokir. Untuk lebih selanjutnya bisa cek Instagram saya. Dan janji saya kepada beliau menjaga Red Bull dan perbaiki Maxi yang CBR 250-nya nanti bakalan direstorasi ulang sama teman-teman juga, dan kita berkomunikasi lagi sama keluarga beliau almarhum Aji untuk lebih tepatnya bagaimana solusinya nanti. Bakalan nanti kita restorasi, kalau saya mau bicarakan bakalan kita restorasi, kita perbaiki, dan tidak boleh dipergunakan siapapun, dan untuk dimuseumkan mengenang almarhum Aji. Sekian dari saya, Erik Prasetyo. Untuk kata-kata terakhir saya, safety reading paling utama nomor 1. Jangan lupa memakai helm, jaket, sepatu saat reading buat teman-teman kalian semua. Dan juga jaga kecepatan motor. Terkadang kita aja yang pelan-pelan masih dapat musibah, apalagi yang berkecepatan tinggi. Lebih baik menghindar daripada mengobati, begitu. Ini salah satu kenangan paling besar di hidup saya bersama Aji, yaitu Red Bull. Dah, sekian dari saya, Erik Prasetyo. Apabila saya ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya.